Hai teman-teman, jumpa lagi. Nah teman-teman, di depan ini sebuah bangunan yaitu sebuah bendung. Namanya Bendung Manganti. Bendung ini membendung Sungai Citandu yang membelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan siang ini saya sedang motoran menuju ke Bendung Manganti. Jadi setelah pagi tadi melintasi jembatan Misteri Cirahong dari arah Ciamis, kemudian saya santai-santai di alun-alun Manojaya. Nah ini saya sudah start lagi dari alun-alun Manojaya di Tasikmalaya ke arah timur atau ke Banjar Patroman. Dan nanti dari Banjar Patroman dilanjutkan ke Langensari terus ke Bendung Manganti. Lokasi Bendung Manganti itu sendiri sekitar 60 km dari tempat ini, dari Manonjaya. Arahnya ke timur, ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya sengaja mengambil jalur ini dan bukan jalur utama dari Tasikmalaya, karena saya pikir ya jalur ini itu lebih lengang, nyaman dan tidak membosankan. Jadi bisa lebih santai dan juga tidak terburu-buru. Saya juga mengambil waktu sengaja berangkat agak siang. Karena saya perkirakan kalau sudah siang jalurnya sudah cukup lengang. Oh ya maaf ya teman-teman kalau terdengar ada notifikasi atau peringatan dari Google Maps. Saya memang selalu menggunakan Google Map untuk setiap perjalanan yang melewati jalur-jalur yang saya sendiri belum hafal betul. Jadi bagi saya Google Map itu seperti navigator atau teman yang mengarahkan saya untuk mengambil jalur-jalur yang benar. Tapi memang ya tadi sebelum berangkat itu saya sempatkan dulu untuk men-setting Google Map biar nggak salah untuk tampilan mapnya. Karena kalau salah malah bisa menjerumuskan. Teman-teman, ini saya motoran pakai motor Honda CB 150 Versa tahun 2023. Motor ini sudah saya modifikasi untuk saklarnya atau holder di sebelah kiri. Itu maksudnya biar saya bisa mematikan lampu utama atau lampu depan, sehingga ya biar lebih nyaman lah, tidak selalu menyala ketika kontaknya on. Di samping itu juga bisa hemat listrik atau aki, dan biar bolam itu dari headlampnya itu lebih awet. Tadi saya juga sempat sarapan bubur ayam dulu di trotoar alun-alun Manonjaya. Ya lumayan sih, cukup nikmat. Tapi ngomong-ngomong ya, terus terang ini, saya merasa agak sedih melihat kondisi di sekitar alun-alun Manonjaya. Karena kondisinya tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu tuh rapi dan bersih, tapi kalau sekarang nampak kurang terawat. Tadi saya juga sempat keliling di kota Manonjaya. Secara umum kondisinya sih cukup bersih dan rapi. Cuman ya di alun-alun ini saja yang kurang tertata kelihatannya. Oke teman-teman, ini sambil jalan ya, ada sedikit cerita tentang Manonjaya. Jadi katanya Manonjaya itu berasal dari kata bahasa Sunda yaitu cai panun atau air mata. Bener gak sih? Yang dalam arti keseluruhannya itu adalah air mata yang membawa kejayaan, katanya begitu ya. Oke, terus saya lihat-lihat ya, keadaan atau kontur Medan Manonjaya itu memang banyak datar. Ya ada juga sih berbukit-bukit naik turun, tapi ya tidak begitu ekstrim. Jadi kalau lihat data ketinggian rata-rata itu sekitar 292 sampai 297 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jadi jaraknya kalau dari Tasikmalaya juga hanya sekitar 12 km. Teman-teman, daerah ini itu termasuk daerah yang subur sebenarnya. Dulu di sini banyak sekali pohon salak. Tapi nggak tahu sekarang kok nggak kelihatan ya. Kenapa ya?
Teman-teman, jalan di depan ini menuju ke kota Banjar Patroman. Sampai saat ini tidak terlalu crowded atau sibuk. Mudah-mudahan sih tidak turun hujan ya. Tapi tadi saya lihat ramalan cuaca untuk daerah ini akan ada turun hujan. Tapi nanti sore sih. Ya berdoa saja lah, mudah-mudahan tidak turun hujan. Oke teman-teman, jalannya ini kelihatan lengang tapi banyak tikungannya. Dan sebenarnya ya datar-datar saja sih, gak ada tanjakan atau turunan yang cukup ekstrim. Cuman dari tadi saya belum ketemu SPBU atau bengkel. Tapi memang dari Manunjaya ke Banjar itu jaraknya nggak jauh sih, hanya ya sekitar 30 km. Jadi ya nggak begitu khawatir kalau ada masalah. Kalau saya lihat di maps ya, jalan ini itu agak nggak banyak percabangan, jadi nggak membingungkan. Kalau di maps ini nanti langsung sampai ke Banjar, jadi nggak cabangnya itu nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau 30 km perkiraan dengan kecepatan seperti ini, maka nanti ya hanya 30 menitan lah sampai di Banjar. Ini kalau lancar ya, nggak ada hambatan yang berarti. Terus tadi saya lihat juga ada mart atau mini mall, dan tadi juga kayaknya sempat melewati pasar tradisional. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah melintasi jalan ini, karena ternyata ada kok tempat-tempat atau area untuk sekedar ya ngopi-ngopi. Sejauh ini kondisi jalan cukup mulus. Ada sih beberapa yang rusak, tapi itu minor saja. Garis atau marka jalan juga masih jelas ini, terutama garis yang di tengah ini, karena garis marka yang di tengah ini yang paling penting, apalagi kalau malam hari, karena garis ini bisa untuk panduan. Dari tadi itu saya juga nggak hanya berpapasan dengan beberapa mobil pribadi saya, tapi ada juga sih beberapa truk besar. Tapi kok sama sekali saya itu nggak melihat ada bus atau angkot ini. Jadi benar jalur ini memang tidak begitu sibuk atau crowded. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, situasinya masih lengang dan nyaman. Tidak seperti di perkotaan yang selalu sibuk dan padat. View-nya masih mirip-mirip dengan umumnya view di jalan-jalan di Pulau Jawa. Nah ini ada truk besar juga nih lewat, tangki namanya, tapi ya jarang, 1-2 aja. Ada bawaan petunjuk, nampaknya di depan sudah ada traffic light. Ini sudah hampir Kota Banjar teman-teman. Oh iya, itu di depan sudah ada traffic light, berarti itu perempatan yang menuju ke Cimaragas. Oke, ini sudah masuk, tinggal di perempatan ini nanti bisa lurus, bisa juga ke kanan. Dan di depan itu ada SPBU kayaknya. Iya, di pojokan ada SPBU. Oke, saya mau lewat sini aja, lewat ke kanan ini. Ya, saya akan belok ke kanan dan masuk ke Kota Banjar dari arah selatan saja.
Ya, saya suka lewat jalan ini kalau tidak sedang terburu-buru, karena jalan ini tuh lingkungannya masih hijau dan segar. Masih banyak sawah dengan sistem pengairan yang baik. Tapi sih sayangnya ya, sistemnya baik, sistem pengairannya baik, tapi sekarang sudah banyak berubah jadi pemukiman. Ya tahu, itu dulu agak ada rumah-rumah seperti ini. Jadi kanan kiri jalan itu dulu masih berupa sawah-sawah subur. Jadi sayang sekali ya teman-teman. Padahal ini termasuk sawah yang bisa ditanami sepanjang tahun. Karena sudah ada sistem irigasinya yang begitu baik sebenarnya. Dan nggak ada kekhawatiran akan kekurangan air. Kalau dari kondisi jalan memang lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Dan ini sudah cukup lebar dan mulus. Tapi saya lihat ada sebagian yang terbadai semen juga. Beberapa tahun yang lalu jalan ini masih banyak lubang-lubang juga. Banyak yang masih rusak. Sekarang udah mulus sekali. Jadi dulu itu kalau hujan, ada jalan semen juga. Oh ya, tapi sedikit juga. Dulu kalau pas hujan itu banyak air yang tergenang karena banyak lubang. Tapi sekarang kayaknya enggak. Dan kanan kiri ini masih segar, banyak pohon-pohon besar dan sawah-sawah yang hijau. Enak juga ini untuk jalan-jalan. Jadi teman-teman, kota Banjar itu seperti Manonjaya. Itu tanahnya subur sebenarnya. Mau nanam apa aja pasti tumbuh. Apalagi Banjar ini punya sistem irigasi yang baik. Makanya di masa lalu Banjar itu boleh dikatakan sebagai lumbung padi. Dan juga kebetulan di Banjar ini ada sungai besar yang membelah kota, yaitu Sungai Citanduy. Teman-teman, Banjar ini adalah kota di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah di Jawa Tengah atau Kabupaten Cilacap, atau bisa disebut juga sebagai gerbang timur Jawa Barat. Dan kota Banjar ini statusnya itu sebuah kota madya sejak tahun 2003. Dan teman-teman, suhu udara ya di sini tuh saat ini nih masih cukup sejuk, sekitar 24-an lah, 24 derajat Celcius. Bisa dilihat juga kondisi jalannya ini masih cukup mulus, walaupun sebagian masih ada yang terbuat dari semen. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke perkotaan, namun masih nampak banyak persawahan yang sebenarnya masih subur. Tapi memang sih kondisi daerahnya Banjar ini sebenarnya cukup subur dan ada infrastruktur yang mendukung untuk pertanian, yaitu saluran-saluran irigasi untuk mengairi persawahan, sehingga sawah-sawah di sini itu dapat ditanami sepanjang tahun seperti saya sampaikan tadi. Tapi sayangnya memang sawah-sawah yang bagus dan selalu menghasilkan itu sekarang banyak yang sudah berubah fungsi. Ya, berubah fungsi menjadi pemukiman. Sehingga fasilitas-fasilitas pengairannya itu menjadi percuma. Padahal fasilitas itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit pada saat membangunnya. Namun memang ya, fenomena perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman itu memang banyak terjadi di banyak tempat di Pulau Jawa ini. Hal yang patut disayangkan karena akan mengurangi produksi padi dan juga memubazirkan fungsi infrastruktur pengairan yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak murah. Nah, ini di depan ada pertigaan. Tadi yang ke kanan itu ke Pamarican, dan ini yang ke kiri ini menuju ke pusat kota. Nah, kalau yang ke kanan ini ke Pangandaran.
Jadi teman-teman, sekarang kita akan menyusuri jalan Tentara Pelajar, atau jalan ini juga disebut sebagai jalan penghubung Kota Banjar dan Pamarican. Kita akan lurus terus menuju ke pusat kota. Nanti di depan ada pertigaan dengan lampu lalu lintas juga. Yang ke kiri menuju ke terminal bus, dan yang berjalan lurus akan menuju ke pusat kota. Nah, ini dia pertigaannya. Kita lihat. Nah, itu yang ke kiri menuju ke terminal bus ya. Nah, kita akan lurus terus ke depan. Kita tunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Oke teman-teman, jalan Tentara Pelajar ini nanti akan menyambung ke jalan Soeharto untuk pusat kota. Tapi sebelum ketemu jalan Soeharto, atau sebelum sampai di jembatan, atau sebenarnya itu bukan, atau apa ya, itu flyover sebenarnya, karena di bawah jembatan itu ada jalur kereta api untuk ke Bandung dari jalur selatan Jawa yang menuju ke Bandung dan juga ke Jogja bisa. Nah, sebelum flyover itu ada percabangan. Nah, ini nanti ke kanan, atau simpang 3 ya. Nah, yang ke kanan ini menuju ke jalan Banjar Pangandaran, dan juga bisa ke stasiun kereta api di Banjar. Nah, ini saya sekarang sudah di atas atau melintasi flyover. Jadi di bawah saya ini ada rel kereta api. Ya, saya sudah masuk ke jalan Soeharto, tapi di depan ini tidak boleh lurus karena ada berbodan. Jadi itu karena jalan di depan itu searah dan arahnya ke arah sini. Jadi saya tidak bisa ke sana. Nah, saya akan ambil jalan yang ke kiri, ke kanan juga bisa sih. Saya akan ambil yang ke kiri. Ini masuk ke jalan Hugeng. Ya, ini jalan Hugeng. Nah, dan selanjutnya nanti saya akan belok ke kanan. Ke kanan, nah ini ada petunjuknya. Saya belok ke kanan, masuk ke jalan. Jalan apa ini ya? Ini jalan, kalau nggak salah ini jalan Sudarsono. Ya, ini saya masuk ke jalan Sudarsono. Betul. Oke. Nah, ini ada perempatan teman-teman. Ini kebetulan sudah lampu hijau dan saya akan belok ke kanan. Ini saya masuk ke jalan Sudiro. Kalau tadi lurus terus, nanti bisa ke alun-alun atau ke jalan Pataruman. Nah, ini saya ke jalan Sudiro. Nanti ketemu juga ada perempatan juga yang melintas jalan Soeharto, jalan pusat kota atau ke pusat pertokoan di Kota Banjar ini. Nah, ini saya akan lurus terus, nanti masuk ke jalan Hamura Effendi. Ya, betul, jalan Effendi. Itu kira-kira di area pasar ya, pasar tradisional atau pusat pasarnya Kota Banjar. Ya, ini sekarang masuk ke jalan Hamura Effendi. Nah, kita akan melihat di sini suasana jalan yang ada di pasar di Kota Banjar ini. Suasananya sudah crowded, sibuk dan tidak teratur. Ya, ini sudah memasuki area pasar. Dan seperti di tempat lain juga, jika melintas jalanan di seputar area pasar itu suasananya ya seperti ini.
Sebenarnya jalannya sih cukup lebar, bahkan sudah diatur untuk satu arah. Namun perasaan masih saja macet ini. Sebenarnya bukan karena banyaknya kendaraan yang melewati jalan ini, tapi ini adalah masalah mentalitas saya kira. Ya, mentalitas pemakai atau pengguna entah siapapun di sini merasa berhak untuk membuat aturan sendiri. Kita lihat lebar jalan ini banyak termakan oleh kendaraan atau motor yang parkir di sisi kiri dan sisi kanan, atau hampir memakan 50% dari lebar jalan. Namun ini seperti dilegalkan oleh petugas parkirnya. Kemudian beberapa kendaraan lain berhenti seenaknya untuk menurunkan muatannya, dan itu juga dilegalkan, sehingga kendaraan lain harus menunggu mereka berlalu setelah selesai menurunkan muatannya. Nah, kejadian seperti ini nih ya adalah hal yang umum terjadi di hampir setiap area pasar di Indonesia saya kira, bahkan di ibu kota sekalipun. Pemandangan atau fenomena yang salah dan seharusnya ditindak ini menjadi sesuatu yang benar karena dilakukan berulang-ulang. Jadi siapapun yang akan melintasi jalan di area pasar itu haruslah memiliki kesabaran yang tinggi. Take the next right, then turn left. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan keluar dari situasi seperti ini. Tapi ya, walaupun situasinya kadang membuat kita stres kalau lewat jalan-jalan seperti ini, hal semacam ini bisa juga membuat orang kangen akan situasinya, terutama bagi mereka yang berada jauh dari tempat ini, apalagi jika lama berada di luar negeri yang terbiasa dengan keteraturan dan tekanan disiplin. Jadi keruwetan atau kesibukan seperti ini itu seperti sesuatu yang dapat menjadi hiburan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sedikit terlepas dari suasana kesibukan atau keruwetan jalan Pasar Banjar Patroman. Sekarang kita langsung saja menyusuri jalan Pataruman yang menuju langsung ke Bendung Manganti seperti tujuan kita semula. Yuk, kita jalan terus. Nah, di depan ini ada simpang 3. Yang ke kanan dan ke kiri nanti ujungnya juga akan bertemu di Langensari atau wilayah kecamatan paling timur dari kota Banjar Patroman. Teman-teman, perjalanan kita ke Langensari ini melalui jalan Pataruman, dan nanti di depan ini di sebelah kiri ini Sungai Citandui yang membelah kota Banjar Patroman. Jadi teman-teman, setelah keluar dari kota Banjar, sekarang sepanjang jalan ini kita berjalan di samping sungai atau kali buatan atau saluran untuk irigasi atau pengairan. Jadi sepanjang jalan ini atau jalan ini dulu itu awalnya dibuat untuk inspeksi saluran irigasi. Kita tahu ini tidak lepas dari budaya manajemen air peninggalan Belanda yang masih berfungsi sampai saat ini. Nah, yang di atas itu tadi adalah rel kereta api. Ini salurannya di sebelah kanan. Jadi ini sepanjang jalan ini akan tetap berada di samping saluran. Oh ya, jalan ini namanya Jalan Insinyur Purnomo Sidi.
Purnomo Sidi itu dulu menteri di zaman Orde Baru. Dan sumber air untuk pengairan itu sendiri diambil dari dan dialirkan oleh saluran irigasi ini dari Sungai Citanduy. Tujuannya untuk mengairi persawahan sehingga sawah-sawah di daerah Banjar ini bisa ditanami sepanjang tahun tanpa ada kekhawatiran kekeringan di musim kemarau. Sungguh bagus sebenarnya. Jalan ini arahnya ke tenggara dan kondisinya masih mulus, serta lurus mengikuti atau di samping kali saluran irigasi. Jadi nanti di ujung jalan ini ada simpang 3 dan saya akan belok kiri. Nah, ini saya sudah masuk ke jalan yang ke arah kiri tadi, ke arah Langensari. Nah, jika melihat kondisinya seperti ini, lurus sekali. Di sebelah kanan itu adalah saluran irigasi. Mungkin sekilas ya membosankan, tapi jalan ini bisa untuk menjadi semacam patokan kalau kita jalan-jalan ke sini. Jadi setelah masuk jalan yang lurus ini itu bisa untuk menentukan arah kita akan kemana. Karena jalannya yang bagus memang ini, jalan lurus. Ada jalan satu lagi di sebelah kanan seperti tadi, itu juga lumayan bagus. Dan nanti juga sama-sama ketemu di Langensari. Kalau jalan yang di sebelah kanan saluran pengairan, itu jalan Banjar Sidaharja. Nanti juga ketemu kita di Langensari juga. Nah, ini nampaknya kita sudah hampir sampai di Langensari. Nah, betul sudah ada papan petunjuk. Jadi di depan nanti ada simpang 4. Yang ke kiri ke arah pasar atau bisa masuk juga ke jalan utama yang ke arah Jawa Tengah. Sedang yang ke kanan masuk ke wilayah Lakbok. Dan saya akan lurus terus ke depan untuk menuju ke Bendung Manganti. Nah, kita sudah masuk jalur jalan yang langsung. Jadi jalannya ini hanya satu saja, langsung ke Bendung Manganti. Jadi mudah arahnya, tidak ada belokan-belokan yang membingungkan. Dan di sebelah di sebelah kanan masih saluran pengairan. Dan itu nanti hampir sampai di Bendung Manganti, kita tetap berjalan di samping saluran pengairan ini. Dan view-nya seperti ini. Tidak ada terlalu banyak belokan-belokan, juga naik turun minim sekali. Tidak ada yang ekstrim, hampir datar secara keseluruhan karena memang di samping irigasi, jadi mesti jalannya itu datar terus. Mungkin nampaknya membosankan ya, tapi memang view-nya seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita sampai ke Bendung Manganti, saya akan cerita sedikit banyak tentang Bendung Manganti. Jadi Bendung Manganti ini adalah bendungan air irigasi yang dibangun pada masa Orde Baru atau waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Posisi atau letak jembatan itu ada di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan namanya ya, Bendungan Manganti ini berfungsi sebagai pengendali air untuk mencegah banjir di Sungai Citanduy. Awalnya seperti itu. Jadi jika terjadi hujan deras di Jawa Barat itu bisa banjir. Nah, inilah bendungan ini yang mengendalikan supaya jangan terjadi banjir. Kemudian meskipun ya telah berdiri selama kurang lebih 30 tahun ya 30 tahun karena lebih malah, karena itu dibangun sejak tahun 71. Yang penting operasinya itu pada tahun 90. Ya 90, sekarang tahun 25 ya sekitar lebih dari 30 tahun. 25 ditambah 10, 35 tahun saudara.
Jadi di samping untuk pengendali banjir, Bendung Manganti ini seperti bendungan pada umumnya, sama juga tugasnya dan fungsinya. Itu pada umumnya Bendung Manganti juga bermanfaat untuk mendistribusikan air ke saluran-saluran irigasinya. Jadi saluran irigasi itu di sini ada berapa ya, ada Sidarja, kemudian Cihaur, dan juga saluran irigasi untuk Lakbok Selatan ya. Jadi ini juga yang menjadi sentral pengaturan irigasi untuk wilayah Ciamis, kemudian Banjar, kemudian Pangandaran, dan juga Cilacap. Cilacap juga di Jawa Tengah, terutama di Sidarja. Nah, ini dibangun menggunakan beton yang megah dan kuat. Nanti kita lihat kayak apa. Menjadikan bangunan Bendungan Manganti ini memang menjadi salah satu objek kebanggaan bagi penduduk sini, penduduk setempat. Dan ini juga menjadi objek wisata akhirnya. Bendung Manganti ini ya terdiri dari saluran utama, juga saluran-saluran lain seperti primer, sekunder, dan tersier, dan itu juga dilengkapi pintu-pintu air yang dibuat dari baja, yang buka tutupnya itu menggunakan motor dengan mesin penggerak motor pakai listrik terutama. Jadi teman-teman, cakupan atau luas area yang dialiri atau yang diairi oleh sistem dari pengairan dari Bendungan Manganti ini memang cukup luas. Itu sekitar 26.000 hektar lahan pertanian. Jadi Bendungan Manganti ini memang cukup vital bagi produktivitas pengairan bahkan di dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Barat terutama. Untuk Jawa Tengah sendiri, terutama itu di Kecamatan Sidarja, kemudian Kedungreja, Wanarja juga ya, Patimuan, Gendrungmangu, Bantarsari, dan sampai Kawunganten. Jadi luas sekali. Itu ada sekitar 27 desa di Kabupaten Cilacap. Bahkan fasilitas untuk bendungan ini juga, bendungan ini bisa sebagai jalan raya penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi memudahkan masyarakat kedua provinsi ini untuk saling berhubungan. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini sudah hampir, ini ada petunjuk. Nah, ini dia sudah sampai kita. Ini di mulut bendungan. Ya, ini gerbang bendungan tadi kita masuk. Nah, ini kita pelan-pelan. Nah, kita masuk. Nah, itu di depan, di jauh di depan itu bentuknya sudah kelihatan megah, tinggi. Nah, inilah jalan yang saya maksud, yang menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi di bawah jalan ini seperti jembatan ini. Inilah, dan ini di atas Sungai Citandui. Inilah pintu-pintunya untuk Bendung Manganti ini. Jadi kalau dibuka itu naik, kalau ini agak sedikit menutup. Nah, kita akan cari tempat untuk istirahat dulu. Di mana ya? Kayaknya lebih baik kita masuk ke sebelah kanan. Nanti sambil ngopi-ngopi. Di sana ada warung-warung. Oke, nah ini kita lewat jalan ini. Ini jalan masuknya untuk ke belok kanan, kita masuk. Ya, di sana itu nanti ada tempat sholat juga ada, teman-teman, itu di depan itu. Nah, itu di sana ada tugu, juga ada peringatan, ada prasasti itu di sebelah kanan. Oke, saya akan ambil tempat untuk santai dulu di sini. Nah, oke teman-teman, ini setelah tadi ngopi dan makan bakso. Maaf teman-teman karena adanya itu. Ya, karena hari ini bukan hari libur, jadi sepi pengunjung. Biasanya kalau weekend cukup ramai pengunjung. Saya akan sedikit mengeksplor atau melihat-lihat lebih dekat tentang bendungan ini. Ini dari jauh, dari dalam, tampak seperti ini untuk pintu-pintunya.
Jadi pintu-pintu itu kalau dibuka nanti pintunya naik, tapi nggak naik sekali ya. Ini juga kondisi terbuka juga, nanti kita lebih dekat. Nah, ini sungainya, keluaran airnya seperti ini. Ini outputnya ya, jadi keluar dari pintu bendungan. Nah, kita coba lihat dari ya, ini dari jauh. Nah, itu jadi di antara tembok-tembok itu, pilar-pilar itu ada pintu-pintunya dari baja yang dibuka tutup menggunakan motor elektrik. Jadi kalau yang keluaran ini dari pintu-pintu itu langsung ke laut ya, ke laut selatan. Nah, kalau yang dialirkan ke pengairan untuk di area pertanian itu bukan ini. Kalau ini terus ke selatan, terus ke laut. Nah, ini saluran yang dialirkan ke area di wilayah Jawa Tengah atau di Kabupaten Cilacap. Ini menuju ke Sidarja dan seterusnya sampai ke Kewanganten juga. Kalau yang ke Jawa Barat tentunya di sisi sebelah kiri tadi. Jadi di sebelah sananya, bukan sini. Nah, ini saya mengambil gambar ini dari sisi Jawa Tengah. Ini dari depan kantor, bentuknya seperti ini. Jadi tampak tinggi sekali, bertingkat seperti itu. Nah, ini papan nama Bendung Manganti. Jadi di belakang papan nama ini kantornya, kantor yang mengontrol untuk kegiatan di Bendung Manganti ini. Kita coba mendekat ke pilar-pilar atau pintu-pintu yang membendung kali ini. Nah, jadi itu banyak kendaraan atau juga mobil pribadi ini yang lewat ke sini untuk memanfaatkan jembatan lalu lalang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebaliknya. Nah, beginilah kondisi dari pintu baja yang begini tebal untuk ke Bendungan Manganti ini. Jadi teman-teman, dengan adanya bendungan ini, ribuan hektar sawah bisa tetap produktif sepanjang tahun. Air dari bendungan ini disalurkan melalui jaringan-jaringan irigasi seperti sudah saya jelaskan tadi ke berbagai area pertanian dan yang sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Bayangkan tanpa bendungan ini, banyak petani bisa kesulitan bercocok tanam saat musim kemarau tiba. Dan selain irigasi, bendungan ini juga berperan dalam pengendalian banjir. Pada saat musim hujan itu, volume air yang tinggi itu bisa ditampung oleh bendungan ini untuk mengurangi risiko banjir di daerah hilir terutama. Jadi, secara nggak langsung ini keberadaan bendungan ini juga menjaga keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar bendungan. Semoga bendungan ini bisa cukup awet ya, dan tetap berfungsi dengan baik. Ya, semoga nanti anak cucu kita tetap bisa menjaga kelangsungan dari fungsi dan keberadaan bendung ini. Oke teman-teman, perjalanan kita sudah sampai di sini dulu.
Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini dapat memberikan inspirasi. Sampai jumpa.